Terima kasih Pak Menteri, Pak Menko, Bapak-Bapak, para Menteri, Pak Mirza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa inisiatif atau kebijakan di sektor keuangan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Saya ingin sampaikan ada 6 ya, yang 6. Yang pertama terkait dengan relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan launching skema asuransi pertanian, ya, ini saya kira juga penting. Kemudian yang ketiga revitalisasi industri modal ventura. Kemudian yang keempat, pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kemudian yang kelima, pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ini sebetulnya dikerjakan bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Nanti sebagian dari yang menjadi wilayah saya akan saya sampaikan apa saja inisiatif di dalam memberdayakan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, terutama untuk bisa menjadi perusahaan pembiayaan ekspor yang sejati, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keenam, saya akan tegaskan, ini sebetulnya lebih banyak penegasan terkait implementasi One Project Concept dalam penetapan kualitas kredit. Ya, sebetulnya aturannya sudah ada, cuma kadang-kadang karena terlalu banyak aturan suka tertindih-tindih. Nah, ini akan kita angkat lagi, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya mungkin agak sedikit detail, walaupun mungkin tidak terlalu detail karena waktu, mungkin saya nanti ambil beberapa pokok-pokok kebijakan saja. Yang pertama terkait dengan relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank yang atau kita sebut sebagai business trust. Artinya bank bertindak sebagai trustee dalam hal ini. Sebagai upaya untuk mendukung kebijakan stimulus lanjutan dan meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola falas, terutama sebagai kelanjutan dari kebijakan paket kedua kemarin, terutama yang terkait dengan pengelolaan falas hasil ekspor, perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki, terutama dana falas, yang tentu saja kita harapkan akan besar. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan melakukan relaksasi terhadap ketentuan persyaratan bank umum dan kantor cabang bank asing untuk dapat melakukan aktivitas usaha penitipan dan pengelolaan atau yang biasa disebut business trust di perbankan nasional. Secara umum ada beberapa inisiatif yang terkait dengan ini, terutama item perubahan-perubahannya, yaitu pertama jumlah banknya diperluas, ya, artinya tidak terbatas kepada beberapa bank saja, sebab selama ini hanya beberapa bank saja yang melaksanakan fungsi ini karena kemampuannya yang terbatas dan persyaratannya yang agak detail. Sekarang dengan persyaratan yang lebih mudah, kita harapkan jumlah bank yang bisa melakukan pengelolaan dana falas ini semakin hari semakin bertambah, sehingga dengan demikian tidak perlu harus menggunakan kantor bank asing yang ada di luar negeri, tetapi bisa menggunakan kantor bank yang ada di Indonesia, karena kemudian kegiatan pengelolaan dan falasnya sudah kita berikan keleluasaan. Jadi pada intinya membawa yang mungkin tadi biasa dilakukan di luar negeri bisa dilakukan aktivitasnya di dalam negeri. Dan persyaratan kepada mereka yang akan bisa ikut pun kita sederhanakan. Ada beberapa persyaratan yang terkait dengan kecukupan modal dan lain sebagainya yang dulu agak kita nilai terlalu jelimet, kemudian kita sederhanakan, ya. Kemudian tentu saja tadi saya katakan jumlah banknya akan bertambah, dan dengan adanya kebijakan ini kita harapkan kemampuan dari industri perbankan nasional di Indonesia ini bisa bertambah di dalam pengelolaan atau aktivitas di dalam manajemen valuta asing, ya. Sekali lagi tadi dengan harapan fungsi itu yang biasa dilakukan di luar negeri bisa dilakukan di dalam negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan skema asuransi pertanian.
Kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan ini sudah cukup panjang didiskusikan dan sudah siap untuk dijalankan, juga beserta konsorsium berbagai macam perusahaan asuransi, dipimpin oleh asuransi BUMN, merancang apa yang disebut sebagai skema asuransi pertanian. Skema ini akan diterapkan oleh perusahaan, adalah asuransi untuk tahap pertama ini adalah untuk asuransi usaha tani padi. Yang 80% preminya dibayar oleh pemerintah. Ini anggarannya sudah disediakan di dalam APBN yang sekarang, dan 20% dibayar oleh petani. Ya. Manfaat dari kebijakan ini kita harapkan pertanian yang sangat sering terganggu oleh ketidakpastian musim, ya, yang mengakibatkan petani kita terekspos dengan risiko kerugian. Dengan demikian tentu saja dengan adanya skema asuransi ini, kerugian yang akan dialami petani itu bisa dikurangi. Dan dengan adanya skema asuransi ini, kemudian para petani menjadi bankable. Karena biasanya karena rugi dia tidak bisa bayar kredit. Tapi karena sekarang ruginya ada yang nanggung, dia bisa jadi bayar kredit, dan dengan demikian para petani bisa menjadi bankable dengan fasilitas coverage perusahaan asuransi ini. Dan tentu saja kita berharap bisa menstabilkan pendapatan petani. Tahap pertama ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana premi sebesar 150 miliar, dan angka ini bisa mengcover kurang lebih 1 juta hektar lahan pertanian padi, ya, untuk tahun yang akan datang. Dan juga bisa kita terapkan di tahun musim tanam tahun 2015 ini. Seperti diketahui, premi per hektar sebesar Rp180.000, ya. Jadi dari 180.000 itu 150.000-nya dibayarkan oleh pemerintah melalui subsidi, dan Rp30.000 per hektarnya itu nanti menjadi beban petani, dan ini untuk 6 juta hektar. Jadi kemudian memang pertanggungan 1 hektar itu sebesar Rp6 juta, ya. Jadi bayar 180.000, nilai pertanggungannya 6 juta, dan kenapa 6 juta itu menurut Kementerian Teknis, 6 juta ini angka biaya untuk tanam, ya, sehingga dengan demikian tentu saja ini sudah dihitung sedemikian rupa. Ya, tentu saja dengan sekali lagi dengan terlindunginya para petani, kemudian tentu saja petani menjadi lebih terbuka aksesnya bagi layanan jasa keuangan lainnya, yang saya kira ini bahkan banyak membantu. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga terkait dengan revitalisasi modal Ventura. Peran industri modal Ventura dalam mendukung pendanaan UMKM, khususnya startup bisnis, yaitu para pengusaha pemula, ya, yang kadang-kadang susah mendapat pendanaan dari perbankan, terutama yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, aksesnya belum maksimal. Sebagian besar modal Ventura yang ada saat ini melakukan kegiatan pembiayaan bagi hasil seperti mirip dengan perbankan. Hal ini menyebabkan adanya mismatch antara kegiatan penyertaan modal Ventura dengan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman. Jadi sumber dana dari berbagai macam modal Ventura di tanah air itu dia pinjam dari bank. Sementara kemudian modal Ventura menanamkannya dalam bentuk equity participation, sehingga sering tidak cocok, ya. Oleh karena itu memperbaiki hal ini segera dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya kira akan sudah diberlakukan beberapa hal, terutama misalnya terkait dengan perluasan jenis kelembagaan. Kami ingin memperkenalkan berbagai macam model bentuk kelembagaan modal Ventura. Perluasan bentuk badan hukum dan badan usaha dapat melakukan kegiatan modal Ventura sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh badan hukum PT dan koperasi, ya. Kemudian menjadi nantinya dapat dilakukan oleh perseroan komanditer, ya, dan melalui pembentukan apa yang disebut venture fund atau dana Ventura dengan skema kontrak investasi bersama yang merupakan bentuk kontrak investasi kolektif antara perusahaan modal Ventura dan kustodian. Nanti dana Ventura ini merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan modal Ventura yang berasal dari kumpulan dana investor yang dikumpulkan dan kemudian diarahkan kepada penyertaan, ya, participation pada berbagai macam usaha produktif.
Perluasan lain tidak hanya di bidang kelembagaan tapi di bidang kegiatan usahanya. Jadi kegiatan usaha tidak terbatas kepada penyertaan saham atau pembelian obligasi konversi sebagaimana diatur di aturan lama, tetapi perusahaan model Ventura dapat juga menyalurkan pendanaan kepada usaha produktif, antara lain pembelian surat utang yang diterbitkan oleh UMKM termasuk oleh para startup ya, di berbagai macam elemen, terutama kita dorong untuk tahap pertama ini di bidang industri kreatif ya. Ya tentu saja dengan ini kami mengharapkan akses keuangan terutama bagi para pengusaha pemula dan UMKM di berbagai macam sektor dan di ekonomi kreatif bisa semakin mudah, dan tentu saja ini akan mendorong, kalau itu nanti akan terkait dengan para pengusaha di bidang ekspor, tentu saja juga akan sekaligus mendorong peningkatan ekspor kita. Kemudian yang ketiga, pembentukan konsorsium. Sebetulnya ini sudah kami acarakan minggu yang lalu. Kami mengundang Ketua Badan Ekonomi Kreatif dan juga Kementerian Keuangan serta Lembaga Pembiayaan Ekspor. Intinya kita gabungkan antara potensi yang ada di berbagai macam perusahaan pembiayaan dan berbagai macam perusahaan penjaminan kredit. Jadi kita pertemukan dan kita dorong untuk kemudian mengidentifikasi potensi yang ada di bidang industri kreatif. Jadi dalam waktu dekat berbagai macam industri kreatif disampaikan dan tentu saja satu persatu nanti akan didanai dengan pendekatan konsorsium dan program penjaminan. Ya, jadi saya pikir ini paket yang mirip-mirip seperti yang ada di KUR ya, ada kreditnya, ada yang menjaminnya juga ya. Kemudian ada satu lagi terkait dengan pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor. Sebetulnya ini kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan karena memang undang-undangnya mengatakan, undang-undang dari pendirian lembaga pembiayaan ekspor ini, Menteri Keuangan mengatur berbagai macam program terkait dengan lembaga pembiayaan ekspor, dan kemudian OJK bertugas untuk mengawasi dalam artian aspek keuangannya ya. Oleh karena itu seperti diketahui kalau kita lihat sejarahnya, lembaga pembiayaan ekspor ini dulunya adalah Bank Ekspor Indonesia ya. Nah persoalannya aturan-aturan lembaganya sudah berubah menjadi lembaga pembiayaan ekspor, tetapi aturannya masih aturan bank ya. Sehingga kemudian membatasi fleksibilitas dari lembaga pembiayaan ini karena persis diatur mirip dengan bank. Jadi ada CAR-nya, ada kecukupan modalnya, ada persyaratan likuiditas dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu yang ingin dilakukan kami bersama-sama dengan Kementerian Keuangan adalah merubah dasar peraturan operasional yang kemudian cenderung mengatur lembaga pembiayaan ekspor ini sebagai selayaknya lembaga pembiayaan. Jadi kecukupan modal diganti dengan misalnya gearing ratio dan lain sebagainya. Yang terakhir saya kira ini juga tidak kalah pentingnya, kami ingin menegaskan kembali, sebetulnya ini aturannya sudah ada, kita tegaskan kembali implementasi dari One Project Concept di dalam penetapan kualitas kredit. Sebagaimana diketahui dalam ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum tahun 2012 sebetulnya, telah diatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap kredit yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek yang sama, baik yang diberikan oleh satu bank atau lebih dari satu bank. Di dalam rangka menerapkan manajemen risiko kredit khususnya terhadap satu debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank, maka ditegaskan kembali bahwa dalam hal terdapat pemisahan arus kas, maka penetapan kualitas kredit yang diberikan kepada beberapa proyek dari debitur yang sama dapat ditetapkan berbeda. Jadi pada dasarnya adalah based on project ya. Jadi kalau proyeknya visible, arus kasnya jelas dan terpisah, saya kira kemudian itu bisa dipisahkan dari kinerja grup secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini bisa melonggarkan dan bisa mengantisipasi keperluan pembiayaan yang diperlukan oleh usaha-usaha besar. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyaman. Berikutnya sebenarnya kami berikan kesempatan kepada Bank Indonesia yang diwakili oleh Pak Wakil Gubernurnya Pak Agus sedang di Deputy Senior ya. Pak Agus sedang di Peru. Ketidakhadiran beliau jangan diartikan apa-apa karena memang tidak ada apa-apa.
sehingga kami baik-baik saja gitu. Kalau Pak Mirsa tidak ada, kami berikan kesempatan. Ada? Baik, Pak Mirsa kami persilakan. Terima kasih Pak Menteri. Itu tadi pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid 3 dari pemerintah. Kita masih menunggu pernyataan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution sesaat lagi. Tadi yang sudah menyampaikan pernyataan adalah dari OJK, yakni Mulyaman Hadad selaku Kepala OJK yang menyatakan bahwa ada 6 kebijakan dari OJK. Kita akan kembali lagi untuk melihat konferensi pers dari Istana terkait dengan paket kebijakan ekonomi usai jeda di Kompas Petang.